Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan kanal Teguh Supriyanto. Pada kesempatan ini akan saya terangkan tentang video pembelajaran mengenai negara Jepang. Bagaimana negara Jepang? Bisa lihat di letak posisinya. Ini adalah peta dunia. Nah, biar penuh. Nah, letak Jepang ada di sini. Ini Jepang di antara beberapa benua atau berada di suatu dunia. Selanjutnya kita bisa lihat di sini adalah negara Jepang di antara benua Asia. Ini. Nah, selanjutnya di sini kita fokus langsung ke negara Jepang itu sendiri, di mana negara Jepang itu terdiri dari 4 pulau utama. Yang pertama ini adalah Hokkaido, yang kedua adalah Pulau Honshu, lalu Shikoku yang ketiga, dan yang keempat adalah Kyushu. Bagaimana industri di Jepang? Kita sudah tahu semuanya bahwa Jepang adalah salah satu negara industri terkemuka di dunia. Di sini yang bisa saya tampilkan adalah satu, industri mobil. Kita semua tahu ya, banyak sekali mobil-mobil dari Jepang yang beredar di pasaran Indonesia. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan ya satu persatu, sengaja saya tidak menyebutkan ya, supaya anak-anak bisa mencari sendiri. Lalu yang kedua ini adalah industri elektronika. Nah, yang menjadi unik atau daya tarik dari Jepang itu adalah industri itu tidak dikuasai oleh para kaum lelaki, tapi para wanita pun juga sama berperannya. Ya, ini bisa dari sini, ini juga ada. Selain industrinya yang luar biasa, Jepang itu sebenarnya adalah negara yang kecil tetapi mempunyai hasil pertanian yang luar biasa, sehingga tidak sampai perlu untuk mengimpor hasil pertanian dari negara lain ya. Bisa kita lihat sini ya, ini adalah model persawahannya atau pertaniannya ya, dimana semuanya menggunakan mesin, atau ini adalah kendaraan untuk menyiram atau memupuk, sudah seperti ini ya. Dan yang lebih luar biasa bahwasanya untuk suatu produk pertanian tidak harus di tempat terbuka seperti ini, adalah menanam padi, ternyata bisa juga di dalam ruangan. Bisa lihat di sini ya. Dan hasilnya kita semua tahu Jepang adalah negara yang termasuk minim mengimpor hasil-hasil pertanian. Nah, ini adalah perkebunannya. Sekarang contoh di sini ya, dengan teknologinya, semangka yang biasanya kita jumpa itu bulat atau lonjong, di tangan mereka atau orang-orang Jepang bentuknya seperti ini ya. Dan ini adalah hidroponiknya, sayuran. Nah, jadi tidak memerlukan tanah, tapi cukup menggunakan air sebagai medianya dan tempat-tempat yang sudah disusun sangat tinggi ini. Untuk perikanannya adalah menggunakan teknologi. Kalau ini perikanan laut, kita harus tahu ya, bahwasannya Jepang itu adalah penghasil ikan laut pertama di dunia, yang nomor 1 ya. Dan ini adalah pertambakan yang modern. Bisa kita lihat ya, sepanjang pantai bentuknya luar biasa ya, bagus sekali ya. Sekarang kita melihat bukan toko ya, kota-kota besar yang ada di benua atau di negara-negara atau di negara Jepang, maaf ya. Tokyo ini, dan sampingnya ini adalah Osaka, dua kota yang terkemuka. Jadi Tokyo adalah kota terbesarnya, Osaka kota kedua. Kalau di Indonesia itu ya Jakarta dengan Surabaya. Nah, di sini saya tampilkan adalah kota Hiroshima. Kenapa saya tampilkan di sini? Karena Hiroshima ini adalah kota yang bisa dikatakan luar biasa, karena pada tahun 1945 pada zaman kemerdekaan Indonesia, kota ini pernah luluh lantak ya, karena bom atom di Hiroshima. Ini adalah bangunan yang tersisa dan menjadi seperti ini di sampingnya ya, tetap dipertahankan sebagai bukti tentang kedahsyatan bom atom
ya. Jadi sebelah kirinya ini pada saat luluh lantak, sekarang ini sudah menjadi kota yang modern. Keadaan alamnya bahwasanya Jepang adalah mempunyai salah satu gunung tertinggi di dunia, bukan tertinggi ya, salah satu gunung terbesar di Jepang adalah Fuji. Ya, ini dilihat dari jauh dan puncaknya tertutup salju abadi. Ini dilihat dari udara. Jadi kalau dilihat, kita dalami lebih lanjut, gunung Fuji ini bentuknya seperti kerucut ya, atau stratu. Nah, nanti di saat SMA anak-anak akan belajar secara langsung mengenai bentuk-bentuk gunung. Kita tahu Jepang itu pulaunya kecil-kecil sehingga sungainya pun kecil, tapi keunikannya adalah dari sungai yang kecil itu arusnya deras sehingga bisa dijadikan listrik ya, sumber listrik air secara apa istilahnya itu mandiri. Jadi banyak sekali sumber-sumber listrik di Jepang karena memanfaatkan keadaan alam. Nah, ini adalah salah satu julukan Jepang, yaitu negara sakura. Ya, anak-anak, itulah sekilas mengenai Jepang. Untuk lebih lanjutnya anak-anak bisa buka di buku pelajaran, atau yang belum tahu bisa minta ke Bapak Ibu guru pengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.